Hey, kalian nggak sadar kan sebenarnya Ironheart itu udah merilis trailer kedua yang seharusnya kalian hype gitu. Tapi memang pada faktanya banyak sekali orang-orang yang kayak skip gitu. Jangan gitu. Karena memang kasihan series ini tuh budgetnya pasti gede karena memang ditunda beberapa kali dan juga kita lihat di armornya juga yang kayak gitu. Dan justru menurut gua framing yang kebanyakan yang bilang bahwa ini pengganti Iron Man itu salah ya, karena memang juga dikonfirmasi sama Ryan Coogler sebagai produser dan juga tim dari series ini mengatakan bahwa mereka nggak berusaha untuk menggantikan Tony Stark sebagai Iron Man di MCU, tapi mereka kayak cuman menambah kekayaan intellectual property dari hal-hal yang berhubungan dengan Iron Man aja, dan terinspirasi Riri Williams juga kan ngelihat sosok Tony Stark sebagai idola gitu. Dan dia akhirnya bikin armor tersebut, dan latar waktu dari series ini kurang lebih 3 bulan setelah event dari Wakanda Forever. Jadi lagi hangat-hangatnya Riri Williams akhirnya pengen mencari duit untuk bikin armornya sendiri setelah nggak boleh dibawain armor yang versi Wakanda yang keren itu. Dan akhirnya Riri Williams pulang kuliah di MIT. Akhirnya dia mencari cara apapun untuk bisa mendapatkan uang. Salah satunya kayaknya ya, dia kerjasama dengan The Hood untuk melakukan berbagai misi, dan The Hood ini akhirnya memanfaatkan Riri Williams. Dan menariknya di trailer terbaru ini gue sempat lihat bocoran di Twitter gitu, di X, ada elemen sihir penggabungan dengan magic. Jadi daripada penasaran, mari kita langsung saja reaction dulu. Inilah dia trailer kedua dari Ironheart. Let's go. Marvel Television. My stepdad. Wah, suara hammer ya. Itu AI-nya Natalie ya. Put it back together. And you can see what it's really made of. You should take your dad's advice. Break yourself down. The Hood. See what you're made of. Suara hammer itu kayak ingat Iron Man ya. 24 Juni. If I'm gonna protect people, I gotta start thinking outside the box. Out of all the things you could have built with that big brain of yours, why this? Wah, ini ya elemen sihirnya ya. I have to. Might be a hero in there after all. Riri, time to wake up. Look, What are you? your greatest creation yet. Who the hell else would it be, bitch? Yo, ini Natalinya ya. Oke, ya gimana nih? Secara cerita elemen surprise-nya sih penggunaan magicnya itu ya, menurut gue ya. Tuh, penggunaan magicnya kayak mirip-mirip Doctor Strange gitu ya, ala-ala penggabungan tech sama magic. Itu kan sebenarnya di komik Riri Williams jarang bersentuhan sama magic ya, sama sihir, karena memang Riri Williams ini pernah tuh berhadapan kayak ketemu langsung sama Mephisto pernah, tapi kalau penggabungan kekuatan dari tech ke magic itu kayaknya ini improvisasi baru di versi Marvel Cinematic Universe ya. Kalau di komik nggak ada dia nggunain magic perasaan. Kalau Tony Stark iya, Tony Stark pernah kayak nggantiin Doctor Strange jadi Sorcerer Supreme, dia pakai penggabungan antara tech dan juga magic, tapi itu nggak tahan lama juga. Tapi yang dugaan gue adalah di sini jangan-jangan memang dengan elemen sihir dan juga magic ini, penggabungan dari sihir ini kayaknya pengantar untuk memperkenalkan teknologi dari Dr. Doom, karena Dr. Doom memang dalam komiknya pernah mengambil kayak tubuh ataupun muka dari Iron Man, akhirnya menggabungkan teknologi Iron Man dengan magic, itu Dr. Doom jadi gabung satu. Jadi bukan hal yang aneh, dan kemungkinan arahnya bakal ke sana di mana Dr. Doom akan mengambil wajah dari Tony Stark. Nanti akan dilihat bahwa kenapa Dr. Doom wajahnya Tony Stark ya itu mungkin ya. Jadi ya kita lihat aja, mungkin ini kayak intermezzo untuk perkenalan nanti di ke depan, gimana bahwa kita nggak akan asing lagi bahwa sebenarnya udah pernah ada nih konsep-konsep bagaimana penggabungan antara teknologi dan juga magic. Tapi memang di sosok Riri Williams yang pertama kita masih belum terlalu hype untuk sekarang. Tapi it's okay, ini sesuatu yang baru yang bikin kita pengen nonton. Karena seriesnya juga cuma 6 episode, menurut gue ya layak banget untuk dilihat. Yang biasanya kita underestimate, biasanya siapa tahu keren gitu. Karena memang mereka menjual Ryan Coogler banget tuh di produser dari Wakanda Forever gitu. Tapi kan sutradaranya enggak ya. Dan di sini gue penasaran banget bagaimana Riri Williams dengan The Hood. Tapi ada rumor yang mengatakan, tapi ini gue kayak sulit banget mempercayai gitu, dan kayak
agak ragu ngomongnya gitu karena memang rumor yang mengatakan bahwa Mephisto bakal muncul di Ironheart. Nah itu pun gue agak ragu karena gue agak trauma sama Mephisto ya. Kita udah menggebu-gebu di WandaVision ternyata nggak muncul gitu. Padahal semua tanda-tandanya sangat-sangat komik akurat akan kemunculan dari Mephisto kala itu. Tiba-tiba nggak muncul. Jadi gue nggak terlalu bisa percaya lagi sama rumor-rumor yang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat elemen-elemen dari warna magic dari armor Riri tadi, itu benar-benar warna Mephisto sih. Tapi The Hood ada di sana. Jadi The Hood juga warnanya kayak gitu dengan mantel magicnya itu, dan The Hood juga udah mulai terkontaminasi ya di sana kita lihat. Cukup menarik untuk menyaksikan ceritanya, tapi juga di sini akhirnya kita tahu bahwa AI dari si Riri Williams ini yang bernama Natalie itu muncul karena memang dari pikirannya. Dia kangen sama sahabatnya yang meninggal di masa kecil. Kalau di komik dirampok ya. Akhirnya Riri Williams gak sempat nolong. Itu penyesalan terdalam dia, sahabatnya meninggal gitu. Dan akhirnya itu dia nyambil dari otaknya, ketiduran kayaknya. Tiba-tiba AI-nya muncul, terciptalah wajah Natalie. Sehingga ini bisa bikin dia dekat. Karena AI itu harus berhubungan dengan orang yang paling terdekat dari sang penciptanya, yaitu di sini akhirnya terciptalah Natalie. Dan elemen-elemen baru dari Ironheart yang cukup gue nantikan adalah bagaimana penggabungan antara teknologi dan tech. Kemudian juga bagaimana canggihnya AI Natalie ini, apakah ada berhubungan dengan AI dari Tony Stark kayak Jarvis dan yang lainnya. Ya kita lihat aja ke depan gimana. Dan sejauh ini ya gue cukup menantikan tapi nggak yang hype banget. Gue pengen banget lihat reaksi kalian di kolom komentar di bawah, apakah kalian hype dengan series ini. Dan ya hype-nya sebenarnya udah ketutupan dan dimakan semua sama si The Fantastic Four First Step sih sebenarnya. Tapi layak banget untuk ditonton karena ini budgetnya gede, gue tahu. Karena memang di sini lihat tuh beberapa adegan-adegannya budgetnya gede, dan ini modalnya untuk Marvel Television ya. Semoga aja nggak flop seperti yang teman-teman bilang. So thank you teman-teman udah menyaksikan reaction kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini atau kalian pengen kita breakdown ini, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang nonton tapi belum subscribe, ayo dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk kita semangat bikin video setiap harinya. So sampai jumpa di video-video reaction selanjutnya.